Denger ya, suatu saat kamu pasti butuh masjid ini, Mel, ucap Roni. Roni melepaskan tangan Amel dan berbalik pergi. Tak menerima, Amel berteriak, denger ya, gue gak akan pernah butuh masjid yang penghuninya orang-orang kayak kalian. Gak butuh, ucap Amel sambil memasuki mobilnya. Langkah Roni terhenti. Tanpa berbalik, dia berbisik dalam hati, kapan sih kamu gak bersikap kayak gini? Kenapa juga aku bisa suka sama kamu? Padahal setiap kita bertemu, kita pasti berantem, adu mulut. Tapi kenapa aku masih suka sama kamu, Mel? Ya Allah, apa Amel memang ditakdirkan untuk kucintai? Atau malah aku yang salah membuka hati? Ya Allah, tunjukkanlah yang terbaik buat Roni, ya Allah. Setelah parkir, mobil Amel melaju dengan kencang meninggalkan semua orang yang ada di sana. Sebagian warga berbisik-bisik atas kelakuan Amel yang tidak pernah berubah, dan sebagian lagi malah cuek karena bagi sebagian orang keluarga Amel memang pantas sombong. Lagi pula mereka memang orang berada. Namun kita semua harus sadar, apa yang kita punya, sesuatu yang kita miliki itu sejatinya adalah milik Allah. Dan Allah bisa mengambil lagi dari kita kapan saja. Karena semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragil, Rangga, Khanza dan yang lain termasuk Pak Kiai menghampiri Roni, mencoba membuatnya tenang. Lalu Pak Kiai mengusap bahu Roni, menyabarkannya. Ron, saya tahu kamu pasti emosi, tapi ketahuilah, jangan sampai kita justru ikut terpancing emosinya. Coba kita balas perlakuan itu dengan kebaikan dan juga kelemah lembutan. Insya Allah semuanya akan baik, ucap Pak Kiai. Roni berbalik, matanya berkaca-kaca, dengan erat menggenggam tangan Pak Kiai, lalu menciumnya dengan takzim tanpa sedikit pun bergerak. Maafin Roni Pak Kiai, Roni kebawa emosi tadi. Bukannya membantu Pak Kiai, Roni malah membuat keadaan semakin runyam. Maafin Roni Pak Kiai, ucap Roni sambil memeluk Pak Kiai. Pak Kiai tersenyum dan balas memeluknya. Kamu gak perlu minta maaf sama saya. Saya yang berterima kasih karena kamu telah berani. Namun lain kali, ingat kata Pak Kiai ya yang tadi, cobalah untuk lemah lembut. Roni melepaskan peluknya dan tersenyum. Insya Allah Pak Kiai, nanti saya coba. Bagus kalau gitu. Dan ini juga pelajaran untuk kita semua ya. Ya sudah, kita lanjutkan saja kerja baktinya. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, ya kan? Siapa Kiai? Semua tersenyum penuh semangat. Ayo semua, kita lanjutkan, ucap Ragil yang membuat kawan-kawan semakin bersemangat. Ternyata kejadian itu membuat para warga respek kepada mereka. Para warga tiba-tiba tersenyum dan senang kepada mereka. Sepertinya warga sudah mulai tertarik dan mulai membuka mata hati mereka. Singkat cerita, sejak kedatangan Ragil dan Rangga, masjid itu sangat aktif. Mereka juga sudah mengagendakan kegiatan mereka, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Ya, sudah seperti pesantren memang. Ditambah lagi Pak Kiai juga berperan aktif dalam kegiatan mereka, sehingga membuat kegiatan-kegiatan itu berjalan dengan mulus. Hari Senin, mereka menjadwalkan untuk latihan silat. Selasa, mereka berkegiatan sosial, yaitu membantu pekerjaan para warga. Ya, kegiatan itu membuat para warga senang, dan kini para warga juga mulai tertarik untuk ke masjid, meski hanya untuk melihat kegiatan Ragil dan kawan-kawan. Hari Rabu, mereka berkegiatan untuk berkunjung ke masjid-masjid lain, menjalin silaturahmi tentu saja bersama Pak Kiai. Hari Kamis, mereka mengadakan tablik akbar, yang alhamdulillah banyak dihadiri para warga. Bahkan bukan hanya warga sekitar, tapi warga kampung sebelah juga ikut bergabung mendengarkan syiar. Hari Jumat mereka sholat Jumat, lalu mereka sholawat keliling. Hari Sabtu mereka mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak jalanan yang setidaknya memberi mereka makan, karena mereka melihat di sini banyak sekali anak-anak yang harus mencari nafkah hingga mereka kumul-kumul dan tak terurus. Dan di hari Minggu mereka akan mengadakan kerja bakti bersama seluruh warga. Ya, begitulah kegiatan mereka sehari-hari. Diawali dengan bangun pagi pukul 3 untuk tahajud,
dan diakhiri dengan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Dan kini, semua kegiatan itu mendapat respons positif dari warga. Bahkan sekarang, para warga mulai menitipkan anak-anaknya pada Pak Kiai serta Ragil dan kawan-kawan. Mereka ingin anaknya juga belajar ilmu agama. Ya, seperti itulah. Bahkan sekarang, masjid itu mulai ramai dikunjungi warga untuk sholat dan berkonsultasi pada Pak Kiai atas permasalahan hidup mereka. Semenjak kehadiran Ragil dan Rangga yang berperan aktif dan pemikirannya cerdas, masjid ini bisa kembali dipercayai warga. Alhamdulillah, masjid ini bisa kembali dipercayai warga. Saya sangat senang sekali. Setelah bertahun-tahun, masjid ini sepi jamaah. Sekarang Masya Allah, jamaahnya kembali memenuhi ruangan masjid. Alhamdulillah ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ucap Pak Kiai sangat terharu, bahkan air matanya menetes. Alhamdulillah, semuanya atas izin Allah. Oh iya Pak Kiai, Hanza sama yang lain mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Tanya Ragil. Oh, itu mereka tadi saya suruh beli makanan. Saya tahu kalian pada belum makan kan? Tanya Pak Kiai. Pak Kiai tahu aja. Jadi enak. Ucap Randy mengundang tawa Pak Kiai dan yang lain. Oke, kalau gitu saya pulang dulu ya. Kalau nanti Hanza dan kawannya kesini bawa makanan, langsung makan saja. Kalau dia menanyakan saya, bilang saja saya sudah pulang. Siapa Pak Kiai? Siap Pak Kiai, jawab mereka semua kompak. Pak Kiai berlalu pergi. Ragil dan kawan-kawan kembali membicarakan kegiatan yang akan mereka kerjakan. Berhubung kali ini waktunya cukup luang, Ragil berencana ingin melaksanakan rencananya dengan Hanza yang pernah mereka bicarakan tempo hari. Rencana ini belum terlaksana karena padatnya kegiatan. Akhirnya kini kegiatan masjid sudah cukup kondusif, dan insya Allah Rangga, Randy, Rasya, Roni, dan Tisa bisa mengambil alih semuanya. Kini Ragil harus membicarakan dengan Hanza dan juga Mei. Tak menunggu lama, Hanza dan yang lain datang membawa makanan. Setelah menaruh makanannya, Ragil memberikan isyarat kepada Hanza. Hanza mengangguk lalu mengajak Mei keluar. Namun Mei sedikit menolak karena dia ingin menyantap makanan itu dulu. Ih Hanza, bentar napa ya? Mei nyicipin dulu sedikit aja ya. Siap Mei. Iya, ucap Hanza. Ragil keluar duluan. Hanza dan Mei akan menyusul nanti. Beberapa detik kemudian Hanza dan Mei menemui Ragil. Ih, kenapa sih? Kok kalian ngajak Mei doang? Tanya Mei. Shh, dengerin dulu Mei. Jadi gini, gua sama Hanza tuh mau ngeyakinin ayah lu, ucap Ragil. Mei yang semula masih mengunyah makanan tiba-tiba tersedak. Untung saja Hanza membawa minum tadi, jadi tidak membuat Mei kesusahan. Ngeyakinin ayah Mei? Ngeyakinin gimana maksudnya? Tanya Mei. Kita mau ngeyakinin kalau Mei juga berhak temenan sama kita, ucap Ragil. Caranya? Mei takut tahu, soalnya ini aja Mei diam-diam karena kebetulan juga papanya Mei lagi sibuk kerja akhir-akhir ini. Jadi rencana kalian tuh apa? Tanya Mei. Jadi gini, Ragil memberitahukan semua rencananya. Mei mengangguk-angguk tanda mengerti. Mei akhirnya setuju dan detik ini juga mereka bisa menjalankannya. Urusan masjid mereka sudah titipkan kepada Rangga dan kawan-kawan. Tapi Tisa tidak mau karena hanya dia perempuannya. Ih, kok gitu sih? Gak mau sendiri, ucap Tisa. Kan di sini rame, ada Rasya. Sendiri gimana? Ucap Rasya. Ya gak nyaman aja, masa ceweknya cuma Tisa doang sih? Tanya Tisa. Menolak. Hening, mereka saling menatap bingung. Tiba-tiba, gue bisa nemenin nih cewek? Ucap seseorang yang tidak tahu asalnya dari mana. Seseorang dengan penampilan tomboy tanpa kerudung masuk ke masjid dan mengatakan hal itu. Semua terkejut. Perempuan itu tak asing lagi bagi Randy, Ragil, dan juga Rangga. Perempuan itu adalah mantannya Randy. Zeni? Maafkan kamu lagi, tapi terus kau ulangi. Salahmu yang sama telah membuatku luka. Ku bisa
saja bertahan, ku bisa saja kembali. Tapi untuk apa lagi jika ku tak dihargai? Ku bisa saja maafkan, ku bisa saja paksakan, tapi ku tak